Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Hanif dengan NPM 1935 155 16 124. Nama saya Funi Indri Widyastuti dengan nomor induk pokok mahasiswa 1935155160079. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NPM 19351551616112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeti Dirutnanisi dengan NPM 193515516122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Aprilia dari Administrasi Publik, NPM 193515516063. Dampak yang pertama ialah banyaknya karyawan yang di-PHK dan dirumahkan, di mana pada pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor dan mencakup kehidupan maupun perekonomian. Dampak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi ini juga berimbas kepada para pekerja. Dalam hal ini, tercatat pada 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,1 juta orang, sementara yang di-PHK mencapai 380.000 orang. Sementara itu, pekerja sektor informal yang berdampak mencapai 630.000 orang, terutama yang berada di 4 sektor utama perekonomian Indonesia, yaitu pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Di mana sejak diberlakukannya kebijakan-kebijakan seperti lockdown, PSBB, hingga PPKM, jumlah karyawan yang di-PHK meningkat secara signifikan. Dengan begitu, angka pengangguran pun bertambah seiring dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mencegah penularan virus corona. Dampak yang kedua ialah Purchasing Manager Index atau PMI Indonesia di bawah level 50. PMI adalah indikator ekonomi yang dibuat dengan melakukan survei terhadap sejumlah purchasing manager di berbagai sektor bisnis. Jika angka indeks PMI tinggi berarti menunjukkan optimisme pelaku sektor bisnis tersebut terhadap prospek perekonomian ke depannya, begitupun sebaliknya. Namun, saat pandemi COVID-19, Purchasing Manager Index atau PMI di Indonesia di bawah level 50, yakni hanya 45,3 pada Maret 2020. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sektor manufaktur Indonesia sedang mengalami kontraksi atau perlambatan. Hal tersebut dikarenakan oleh menurunnya konsumen sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selain itu, terdapat kebijakan beberapa emiten untuk melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan, sehingga implikasinya banyak terjadi penutupan pabrik, penurunan output, serta turunnya permintaan yang ada pada akhirnya membuat sektor manufaktur Indonesia melemah. Poin ketiga, banyaknya penerbangan baik domestik maupun internasional dibatalkan. Dikutip dari berbagai media, bahwa sekitar 17.000 pesawat terbang terpaksa harus diparkirkan di berbagai bandara di seluruh dunia. Sebuah tragedi yang menimpa industri hari sempat turun hingga 80% sejak tahun lalu. Di berbagai kawasan, beberapa negara perjalanan menggunakan pesawat terbang bahkan dihentikan sama sekali pada sesi yang dikenal dengan lockdown. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 cukup memberikan dampak yang besar pada perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan penerbangan baik domestik maupun internasional terpaksa dihentikan yang memberikan hambatan pada perekonomian Indonesia. Poin keempat, pendapatan di sektor udara menurun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dampak dari penyebaran virus corona membuat berbagai sektor ekonomi terpukul. Salah satunya, sektor penerbangan yang mengalami kehilangan pendapatan sekitar 270 miliar pada saat pandemi COVID-19. Kehilangan pendapatan tersebut disebabkan oleh penutupan dan pembatasan operasional di beberapa bandara seluruh Indonesia. Hingga kini, terdapat 15 bandara yang menutup kegiatan penerbangan. Berbagai tindakan yang dilakukan juga menekankan penyebaran pandemi yang memberikan dampak terhadap sektor hotel dan restoran. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 memberikan dampak pada penurunan pendapatan di sektor udara yang dikarenakan hal di mana upaya pemerintah dalam pandemi COVID-19, yaitu penutupan serta pembatasan operasional
yang kemudian memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu menurunnya angka wisatawan. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dimulai ketika pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak di mana wisatawan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan pada data yang telah diberikan oleh Kementerian Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa total jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 25%. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata, yang dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar masuk Indonesia, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar. Oleh karena itu, menurunnya jumlah wisatawan di Indonesia menjadi salah satu dampak bagi pendapatan negara. Yang keenam, penurunan tingkat okupansi hotel di Indonesia mencapai 50%. Dalam hal ini, tingkat okupansi merupakan suatu tingkat penghunian hotel, yang dimana tingkat okupansi tersebut merupakan salah satu unsur terpenting dalam perhitungan pendapatan suatu hotel. Berkaitan dengan hal tersebut, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor perhotelan, yang dimana memberikan dampak yaitu menurunnya tingkat okupansi hotel di Indonesia mencapai 50%. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan terhadap hotel-hotel bintang 5 di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena menurunnya jumlah pengunjung di Indonesia. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perhotelan. Karena sejatinya perhotelan merupakan bagian dari sektor pariwisata yang dimana memiliki peran yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau PNN di Indonesia, terkhusus dalam penurunan jumlah pengangguran dan juga meningkatnya produktivitas suatu negara. Di sini saya akan menjelaskan menurunnya impor di Indonesia. Impor barang konsumsi sepanjang Januari sampai April 2020 turun 0,02% menjadi US dollar 4,84 miliar secara year on year. Impor bahan baku dan penolong pada periode yang sama turun 7,03% secara tahunan menjadi US dollar 39,05 miliar dan impor barang modal merosot 14,12% menjadi 7,83%. Dapat diwaspadai karena impor produk ini berpengaruh ke aktivitas industri dan perdagangan secara umum. Penurunan nilai impor secara bulanan maupun tahunan, yaitu secara bulanan impor barang konsumsi turun 4,03%, bahan baku atau penolong menyusut 9,00%, barang modal naik 9,00%. Sementara secara tahunan penurunan barang konsumsi turun 16,57%, bahan baku atau penolong menciut 19,13%, dan barang modal turun 17,11%. Dan yang terakhir ada terjadinya inflasi di bulan Maret. Inflasi pada bulan Maret 2020 sebesar 0,10% secara bulanan month on month. Angka ini lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,28% month on month. Sedangkan inflasi tahunan kalender adalah sebesar 0,76% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 2,96% month on month. Penyebab utama inflasi pada bulan Maret 2020 adalah kenaikan harga emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Telur ayam ras dengan andil 0,03%. Bawang bombay dengan andil 0,03%. Gula pasir dengan andil 0,02%. Nasi dan lauk pauk sebesar 0,01%. Serta rokok filter dan rokok putih masing-masing dengan andil 0,0%.
Tidak dipungkiri, wabah virus corona membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Namun, bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasinya. Saran dari kami, pemerintah sebaiknya mempersiapkan pertahanan ekonomi guna menggenjot pertumbuhan Indonesia pada tahun 2022, yang mana masih akan menghadapi tantangan sekaligus ketidakpastian. Tantangan yang akan muncul bisa berasal dari internal maupun eksternal. Eksternal berasal dari penyesuaian kebijakan moneter oleh negara maju, harga komoditas yang fluktuatif, dan penggelembungan aset. Sedangkan tantangan internal berasal dari laju pertumbuhan ekonomi yang belum merata di kalangan industri dan masyarakat. Jika tantangan tersebut tidak tertangani dengan tepat, maka akan mengakibatkan menurunnya kemampuan pemerintah dalam mengejar target penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Nah, maka dari itu pertahanan ekonomi harus dibentuk dengan memperkuat fundamental ekonomi melalui penguatan industri manufaktur, mendorong nilai tambah ekspor hingga mempercepat penyaluran pinjaman sektoril. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kurang. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.